Kita pakai itu hanya nama kabupaten kota, kode kabupaten kota, dan juga jumlahnya. Jadi yang BPS kode desa kelurahan ini dan BPS nama desa kelurahan bisa dihapus. Ya, jadi yang kita tampilkan hanya level kabupaten kota aja, Pak. Oke. Di sini bisa tulisannya bisa disesuaikan ya. Dan ekonomi sama kabupaten kota. Ya, nama kabupaten kota, terus yang pilih dimensi ekonominya diubah jadi jumlah desa. Tuh. Oke, ini kita ini aja. Jadi ini ya. Terus kalau udah, oke. Tidak. Kalau misalnya mau ditambahin kode kabupaten kotanya, berarti kita masukin dulu yang tadi BPS kode kabupaten kota, kita masukin ke tooltip dulu. Kita tooltip biar ada kodenya. Ya, ke tooltip. Ya, nggak muncul kan Pak, karena tadi kita udah mengedit di tooltipnya. Walaupun ini kita masukin ke tooltip kolom-kolomnya karena kita tadi udah edit, jadi kan kayak udah fix tuh yang tadi. Nah, biar munculnya lagi, kita buka lagi tooltipnya. Tooltipnya buka lagi. Misalnya kode dulu di atas ya, kita enter dulu deh sekali. Kita tulis kode kabupaten kota, titik 2 spasi. Nah, di sini oke. Nanti kita insert. Nah, di sini baru dia dipilih BPS kode kabupaten kota. Ya, titik 2 spasi. Iya, betul Pak. Karena kan tadi ya kita pindah ya dari sini kan jadi sini ya. Oke. Iya. Munculnya kalau muncul angkanya. Nah, kode kabupaten kota nak. Ini kan masih kalau saya beda warna ya, yang ini lebih hitam, yang bawah abu-abu. Biar sama, ya udah kita blok aja ya. Blok semua, kita pilih warnanya nih. Kita masuk ya, dulu dari sini ya. Mangga mau dibuat hitam pekat atau agak abu-abu semua mangga. Baru muncul di insert. Kodenya ianya 3200 gitu.
Dia tuh kode masuk ya. Oke, hijaunya. Pada mah muncul muncul tapi ya kan tina biru, di kadekan jadi hijau. Tapi kode kabupaten kota kan iya iya mah ya. 10.000 lumayan kan edit katanya. Panjang dah nya. Asa panjang dah. Asa sakit tuh. Zoom ya. Jadi zoom. Asa teh panjang kieu kodenya teh. Itu kesamanya. Ya, tanya fontnya di bar di box ini bisa kalau nggak mau di blog juga nggak apa-apa. Iya Pak, coba di ini di select all dulu. Ya. Di sini yang ini kan nama Nista, tapi di sini juga ada nama Nista. Iya, jadi nomor Nista tidak tahu. Nanti dihapus. Ini kan enam kabupaten kota jadi yang dibutuhkan kode desa, ini nama desa, yang penduduknya kode kota. Tapi kalau yang ibu mau nambahin keterangan kecamatan juga nggak apa boleh. Jadi nama kecamatannya Putra Buluk Gatosi, baru nanti kita nyatakan gitu. Boleh itu sesuaikan. Bapak Ibu anak teteh, kebetulan ini ada kesalahan. Ternyata yang untuk format tooltip ini adalah tooltip untuk yang di map. Tadi saya salah baca, hapus terpisah Bapak Ibu. Ya ini jadinya kita ulangin aja ya untuk tooltipnya ya. Kita delete dulu semua aja biar kita sama ya. Kita delete dulu terus kita oke dulu deh biar aman. Ini nggak ada tooltip apapun, kita mulai dari awal bareng-bareng ya. Ya tooltipnya di delete terus oke dulu. Caranya? Di delete tulisannya di delete. Oh, delete. Delete oke. Nah, jadi ini ada Kita ulangin ya Bapak Ibu. Oke, kita udah semua, kita mulai ya. Kita klik tooltip. Nah, di sini kan masih kosong ya. Kita tulis dulu nama kabupaten. Karena kan hanya ada kabupaten ya, kalau Kota Banjar tidak ada nama kabupaten kota, titik 2 spasi. Betul. Di insert yang nama kabupaten kota. Titik 2 insert nama kabupaten kota, betul. Terus nama kabupaten kota. Tuh. Kalau udah kita enter,
Nama desa. Titik 2 spasi kita insert lagi Nama desa kelurahan. BPS nama desa kelurahan. Keluarkan lagi. Lalu kita udah di enter, kita klik jumlah, pasti kita insert. Selesai belum? Jadi jumlah, insert, yang parameter dimensi ekonomi yang dipilih. Ini nih, yang ini Pak. Parameter titik dimensi ekonomi. Ada? Lalu diklik. Baru titik 2 spasi di insert lagi. Sum pilih dimensi ekonomi. Bawah sekarang. Sum pilih dimensi ekonomi. Nah, kalau ini tinggal disesuaikan aja, misalnya mau yang di ininya di bold, ya udah kita blok terus kita bold kayak gitu. Kalau ini juga tergantung masing-masing ya. Di preview seperti ini. Nah, yang ini dihapusin, yang parameter. Yang ini. Ini nih. Parameter. Udah. Nah, ya, kenapa coba Pak? Hanya ekonomi mikro kecil rumah tangga aja. Ada yang tahu, Bapak Ibu? Kenapa munculnya ini? Nah, saya coba jelaskan karena tadi ketika kita membuat parameter yang dimensi ekonomi ini, saya buka ya di edit. Nah, yang tampil defaultnya itu adalah ekonomi mikro kecil rumah tangga, gitu. Jadi sebetulnya kalau kita tambahkan filter nanti di dashboard, action filter yang akan kita buat nanti, itu bisa dipilih gitu. Cuma ada 7 pilihan ini ada sebetulnya. Cuman karena kita belum membuat action filter, makanya yang tampil defaultnya ini. Nah, kalau ini misalnya diganti pariwisata, ya ini juga nanti akan berubah. Tuh, jadi ya ini Pak. Nah, jadi kenapa hanya ekonomi mikro kecil industri rumah tangga? Karena ketika kita membuat parameter yang paling bawah, yang dimensi ekonomi, kita coba edit ya biar kita lihat. Nah, di sini ada current value. Jadi defaultnya apa sih gitu yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah ekonomi mikro kecil industri rumah tangga gitu. Nah, sebetulnya ketujuh pilihan ini nantinya akan ada di dashboard. Nah, kita belum sampai ke tahap membuat action filter gitu kan. Kita belum menampilkan filter karena belum di dashboard kan Pak setelah ini. Nah, makanya yang muncul tuh hanya yang defaultnya ini gitu. Boleh dipilih kalau mau yang pertama mau yang pariwisata atau perikanan juga boleh di sini ya. Mau pertanian gitu ya udah boleh nggak apa-apa gitu. Tapi sebetulnya ketujuh jenis ekonomi itu ada gitu. Kenapa Pak? Ya kan berubah kan ya Pak ya? Oke. Kalau gitu mungkin terakhir kita ini ya ngerapihin ini untuk judulnya kita bisa klik 2 kali kita tulis jadi dimensi ekonomi Dihapus di topik
Terus disesuaikan lagi, mangga mau misalnya saya bubot, ukurannya berapa gitu. Jadi kita semua ya. Jidatnya diklik 2 kali aja. Nah, terakhir tadi kan map catnya kalau saya warnanya hijau. Kalau Bapak Ibu mungkin warnanya berbeda. Nah, berarti kita ubah nih yang dimensi ekonomi di mana? Di color. Oke. Saya pilih warna hijaunya bisa yang ini hijau ini gitu. Bisa ini kan bercolor ada. Terakhir kan ikut sih kan. Pernaon pariwisata. Pariwisata ya. Saya kali ini mendapat Bagaimana Pangandaran? Karawang. Oh, Oke, udah semuanya Bapak Ibu, Kang Teteh. Nah, sekarang kita membuat bar chart ini menjadi tampilannya lebih minimalis ya, atau lebih clean. Jadi untuk header ini bisa kita klik kanan. Yang show filternya kita jadi anak maaf. High fill. Ya, high fill level for row. Oke. Terus yang bagian bawahnya juga pilih dimensi ekonomi sama. Kita klik kanan, nah yang show headernya di uncheck. Oke, jadi nggak ada. Yang bawah ya, klik kanan, show headernya di uncheck. Nah, terakhir kita jalanin nih garis-garisnya. Ada yang ingat di mana? Ya, format, diklik kanan di ininya, klik format, terus pilih yang ini kotak, yang border betul. Nah, semuanya kita Yang sembarang tempat di sini. ya. Terus yang kotak jendela. Nah, ini kan masih ada ya. Nanti selanjutnya di sebelahnya yang garis-garis yang lain buat bagus. Ya, jadi kan ini klik yang border, cukup di sheet-nya aja Pak, nggak usah row sama kolom, biasanya itu ngikutin sih Pak. Jadi di sheet aja, terus dari atas sampai ke bawah ini di nol semua. Kalau udah, sebelah border ini kan ada lines ya, yang ada garis 3 dari tipis ke tebal. Klik, terus di non semua.
Oke, sudah. Oke. Nah, kalau udah berarti ini tabelnya udah clean ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya mungkin tadi kita kembali sedikit ke map chart ya Pak, karena di sini tooltipnya masih belum rapi. Kita kembali ke map chart. Lalu klik yang tooltip. Nah, kita ini ya, kita sesuaikan, dirapikan yang awal BPS kode kabupaten kota, kita tulis kode kabupaten kota, terus yang keduanya kabupaten kota, dan yang ketiganya kita ubah jadi jumlah desa. Ini yang tadi salah ketukar. Kabupaten kota, nama kabupaten kota, yang terakhir jumlah desa. Oke, kalau udah oke aja. Kita dicek sudah sesuai apa belum. Oh, iya. Udah. Oke, nah selanjutnya di sini kan contohnya ada 3 bacak ya Pak ya. Tapi kita coba nanti di baris kedua ini 2 bit number, 1 map dan 1 bacak ini sudah kita buat ya. Jadi kita langsung next dulu ke gimana sih pembuatan layouting ini gitu. Yang tadi saya sudah wanti-wanti, sebenarnya itu agak tricky, agak dibilang sulit, ya memang sulit gitu, tapi oke, kita coba gitu ya. Sini, jadi yang tadi dashboard 1 kita tetap aja ya, masih ada, jangan di dulu. Kita tambahkan ini, new dashboard dulu. Ini kita coba dulu ya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu kebayang bagaimana sih membuat container gitu dashboard. Di bawah Pak yang kedua, tanda plus kedua. Dashboard. Udah? Oke, kalau gitu yang bagian font yang ini kan ada di pojok kiri atas ada default, ada font. Ya, klik fontnya, terus titik 3-nya, ya betul di delete. Kalau dipakai berarti kita harus buat 2 kali ini Pak, layouting khusus web yang default sama layouting untuk font. Kalau misalnya font yang nggak di delete, ya yang belakangnya kayak gitu. Kalau misalnya nggak di delete, nanti ketika kita buka, ketika dipublish jadi berantakan hasil layoutnya, walaupun di table publiknya sudah sesuai gitu, sudah rapi gitu. Jadi memang harus dibuat 2 kalau fontnya nggak dihilangin gitu. Oke, kita masuk ke size-nya yang ini. Kemarin sudah juga ya dibahas oleh Mas Andrew. Ininya kita buat fixed size. Ini yang fixed size, yang bawahnya kita ganti custom. Nah, terus masukin 1400 dikali 850 kali 850, terus enter aja. Fixed size, ininya custom, enter. Atau diklik lainnya. Sudah Bapak Ibu semuanya? Oke, jadi pertama-tama kalau kita mau membuat
dashboard interaktif ini, kita bisa masukkan yang tadi saya sudah jelaskan. Ini namanya kontainer, bisa horizontal maupun vertikal. Gitu. Untuk awalan mau itu horizontal atau vertikal itu nggak ngaruh Pak gitu, karena kan kita baru menaruh kontainer atau wadah baru ya, atau kotak baru lah gitu. Ibaratnya kita sebut aja daerah ini kanvas yang masih kosong gitu. Kita masukin vertikal ya. Kita masukin vertikal dulu. Udah, jadi dia pasti gini Pak, hanya garis warna biru kayak gini. Nah itu sebetulnya sudah ada. Nah buat memastikannya kita bisa klik layout di sebelah sini. Dan di bawah ini kan ada ya, ada tile, terus ada tanda panah, diklik aja, nah itu ada vertikalnya. Buat mendeteksi posisi kanvas kita dari mana. Jadi sebenarnya udah ada kontainer jenisnya vertikal gitu. Ya. Oke, udah. Nah, yang ini kan ada style, ada vertikal. Style ini kita bisa hapus Pak. Jadi untuk apa ya? Backgroundnya itu kita mengasih di kontainer vertikal ini. Caranya klik kanan, remove container, bukan remove dashboard ya, remove container. Nah, ini hanya ada vertikal nih yang paling bawah. Cuma ada satu. Oke. Iya, karena kan tadi dia di dashboard ini tile ya Pak ya. Nah, nanti bisa kecil besar itu nanti setelah ini. Oke, udah. Nah, kita kembali lagi ke yang dashboard ini. Nah, saya kasih contoh. Nah, ini kan kalau kita bisa melihat ya, secara vertikal dia ada terbagi menjadi 3. Pertama, row yang satu ini untuk judul dan logo. Row kedua ini berisikan ada big number, map chart dan juga bar chart pertama. Lalu row terakhir ini bar chart dimensi pendidikan dan juga bar chart dimensi kesehatan. Berarti kita pertama-tama membagi dulu ya kontainer yang tadi kotak, kita bagi jadi 3 bagian. Oke, dari sini sudah menangkap Bapak Ibu semuanya? Oke. Caranya untuk membuat ini kita nggak bisa nih langsung asal masukin horizontal atau vertikal. Kita mengakalinya dengan kita memasukkan blank terlebih dahulu ke dalam ke tengah. Jadi kita klik blank terus kita drop ke tengah. Oke. Nah, di sini agak tricky ya. Saya minta buat Bapak Ibu praktikan di depan dulu karena biar ngeh, oh ini loh yang dimasukinnya ke sini kayak gitu. Jadi kita kan bagi ke atas ke bawah ya, berarti kita masukin yang vertikal, kita klik vertikal, dimasukkannya yang ini sampai ini saya belum ngelepas ya, masih mencet terus sampai yang abu-abu gini. Jangan di sini tapi di atas gini. Coba dulu. Jadi sekarang ada 1, ada 2 di bawah. Coba. Ya ini. Jadi ada kalau diklik di sini ada yang 1, di bawah ini ada space lagi 1 kan ini. Gimana? Saya ulangi lagi ya biar kebayang. Ini kan tadi saya sudah memasukkan blank ya Bapak Ibu.
Kita masukin vertikal, kita drag ke bagian atas nih, jadi sampai ada abu-abu gini. Yang tadi Pak, ini saya ulang ya, sampai abu-abu gini. Bisa ke sini, bisa, tapi kita kan mau membaginya atas bawah, jadi kita taruh di atas sini. Sampai ada abu-abu gini, terus ya udah kita lepas, ya udah. Artinya ada satu yang besar, satu yang kecil. Atau sebenarnya ukuran ini gak masalah, yang penting ada dua kontainer ya. Sampai sini udah sama semua. Ya, jadi baru 2 ya Bu ya ini. Oh belum ya kan tadi. Jadi yang kontainer tadi tuh ditaruh ditumpuk di atas blank Bu. Jadi blanknya mengecil, atasnya kontainer yang vertikal pertama gitu. Iya nanti setelah slide. Oke, sampai sini udah tergambar ya Bapak Ibu. Kita lanjut, nah karena kita butuh ada 3 baris, kita masukin lagi vertikal kedua. Caranya, mau diperhatikan dulu Bapak Ibu, kita masukin lagi ke sama seperti ini. Maaf, antara yang kotak atas sama kotak bawah sampai muncul garis putus-putus, baru dilepas. Iya. Ya, agak jauh. Pokoknya antara kotak atas dengan yang kotak bawah ada garis putus-putus, ada Pak? Terus baru dilepasin kalau gitu. Nah ini baru kebagi 3. Mau diulang? Lah, oke. Ini. Atau kalau misalnya biar kalau misalnya ini terlalu kecil atau kayak tampilannya harus di scroll gitu, boleh yang bawah ini diklik dulu, terus dilebarnya, tingginya dilebarin jadi nggak ke bawah banget gitu, jadi ada di tengah-tengah ini. Enggak, bukan kotaknya Pak. Nih, udah. Masukin lagi yang vertikal. Ya, Bapak Ibu. Yang bawah digedein. Jadi tegaknya dia nggak kecil banget, nggak mepet ke bawah gitu. Udah, yang vertikal ini saya taruh di sini sampai muncul garis putus-putus. Ini. Jadi kan ini antara yang atas itu kotak yang atas tadi, yang bawah ada itu bagi 2, terus dilepasin. Nah, jadi ada 3 sekarang. Jadi yang pertama itu adalah vertikal yang pertama kita masukin, yang kedua ini vertikal kedua. Nah, yang bawah ini masih blank, jadi belum kontainer vertikal gitu. Oke. Nah, selanjutnya karena kalau blank kan berarti nggak bisa diisi apapun ya Bapak Ibu, kita butuh kontainer lagi. Berarti kita masukin 1 kali vertikal lagi buat membagi jadi 3 kolom, 3 baris. Kita masukin lagi vertikal ke ini sampai garis putus-putus. Boleh di sini, boleh di sini, yang penting garisnya putus-putus. Iya, jadi 4 dulu Pak. Betul, jadi 4. Nah, bisa di layout, ya ada 4 ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kalau blank ini nggak akan bisa diisi grafik. Otomatis kita udah punya 3 kotak ini, yang bawah tinggal kita close aja. Yang paling bawah atau yang ininya tuh abu-abu garisnya. Kan kalau yang ini garisnya biru ya. Ini garisnya biru, ini biru, ini biru. Nah, yang abu-abu ini adalah yang blank Bapak Ibu. Baru ini di close. Nah, ini udah. Jadi ada 3 gini. 1, 2, 3, 4.
di kelas Yang mana? yang itu Yang ini. atau enggak kalau dilihat di kirinya blank ini tulisannya. Nah, kalau udah gini baru bisa Jadi close ya? diatur. Misalnya kan ini buat feeder ya yang pertama. Jadi ini bisa kita kecilin. Nah, yang ini ya udah nanti kan kita perlu bagi lagi ke horizontal. Nah, bayangannya sih seperti itu, Kang Tete, Bapak Ibu. Jadi memang kalau membuat layout dashboard itu cukup tricky ya. Terus kadang mungkin resolusi laptop atau komputernya juga beda-beda gitu. Jadi kadang kalau salah dikit nanti kan kalau kayak gini nggak kelihatan ya. Emang ini ada kotak, baru ketika di hover diklik, oh iya ini ada kontainer, atau kita melihat di bagian menu layout kayak gitu. Kira-kira udah tergambar belum ya? Gimana sih caranya sampai membuat seperti ini gitu. Jadi dibagi 3. Tadi kan kita udah sampai ya dibagi 3. Nah, baru yang ini, yang tengah-tengah itu dibagi 3. 1, 2, 3. Yang bawah dibagi 2. 1, 2. Kayak gitu. Nah, ini saya contohin aja ya gimana caranya kalau membagi 2 yang horizontal. Yang pertama, kayak tadi lagi, saya masukin blank lagi ke tengah sini. Boleh digedein dulu. Ingat ya, Bapak Ibu, kalau kontainer itu yang warna biru, kalau blank itu pasti warnanya abu-abu. Nah, terus kita masukin horizontal pertama ke sini. Ini saya nyontohin dulu ya Pak ya. Ini mah kan tadi kita udah punya template-nya, ini cuma nyobain gimana. Tadi kan ngebagi vertikal, kalau ngebagi horizontal tuh gimana gitu. Sama. Yang pertama masukin blank dulu, terus kita yang kedua masukin kontainer horizontal ke sini. Sini. Nih. Jadi bukan tadi mah kita di atas gini-gini, yang pertama tuh kita ke sini. Kalau vertikal tadi kan kita bisa naruh atas atau bawah, tapi karena dibaginya horizontal, kita taruhnya di blank yang sini, paling kiri. Ya. Nah, di sini kan ada 1, terus di sini kecil yang blank tadi. Blank dulu, harus blank dulu, Pak. Gitu. Ya, blank dulu. Ya, di kolom 2 blank dulu. Kalau blank kan ada ya, langsung jadi ada 2. Terus baru masukin yang horizontal dibagi. Nih. Ya, ini kan baru 1. Kita masuk lagi ini 2, 3. Ini kan udah kebagi 3 ya, 1, 2, 3. Nah, blank terakhir bisa kita delete. Mungkin biar kebayang, saya kasih warna ya. Ini untuk header judul, misalnya warnanya kan abu-abu. Kotak pertama ini keren, kotak kedua merah, ini. Nah, jadi udah ada 3 ya, jadi warnanya juga mirip-mirip. Ya. Blank dulu. Blank dulu. Habis dari blank, siu masukin horizontal ke blank itu, tapi abu-abunya cuma yang di blank sebelah kiri aja. Blank. Kita sudah ngebagi 3 ini, tinggal diwarnai gimana? 3. Yang diwarnainya dipilih satu kotaknya, nanti di layoutnya. Nah, di layout ini di bawah ini Pak, yang ini. Nah, backgroundnya bisa diganti di kiri. Misalnya mau diwarnai gitu.
Nah, maka kalau Bapak Ibu akhirnya mau coba dulu atau kalau memang sudah kebayang bagaimana pembuatan layoutnya, Ini mereka jadi tinggal kita balik lagi menggunakan dashboard 1 untuk memasukkan grafik yang sudah kita buat bareng-bareng. Oh, pedenya terakhir teh kalau misalnya ini udah dimasukin. Gimana? Mau masih ada yang nyoba? Apa kita mulai masukin aja? Udah masuk ya? Oke, siap. Oke. Nah, kita berarti kita masuk dipilih yang dashboard 1, yang template awal tadi. Yang udah jadi gini ya Bapak Ibu. Udah semua? Mas Andrew aman? Sudah? Oke. Kita masukkan tadi big number 1 itu yang ini ya, yang desa berdasarkan status. Sedangkan big number 2 yang jumlah desa. Berarti kita masuki big number 2 ke atas ini. Di drag juga masukin ke atas ini. Kristiani. Sampai habis, betul. Daerahnya. Ya, Nah, ini kan masih berantakan ya, Bapak Ibu. Nah, ini big number 2. Ada tanda panah yang ke bawah ini, more option, title-nya kita uncheck. Nah, ini juga masih ini ya, masih ini. Enggak apa-apa. Nih, saya ulangin ya. Sudah sebersatu. Big number 2. Ya, di drag masukin ke yang ini kotak. Nah, kayak gini. Berantakan, terus title-nya di uncheck. Nah ini, kayak tadi juga kayak di bar chart, ada yang muncul, ada yang enggak kan. Nah ini bisa kita gedein ininya Pak. Bawahnya dulu dia tuh ada, jadi ada 3 kotak ya. Nah boleh bawahnya dulu diturunin, ini juga. Jadi ini ada ya, total desa udah terlihat. Coba ini bisa diatur-atur aja sama Bapak Ibu Akang Teteh sampai muncul. Jadi 3 apakah tadi dimasukinnya sampai di dropnya sampai ada muncul abu-abu. Jadi dia ada 3 kotak sekarang harusnya. Ya, aman? 3 Pak. Bapak dihapus nggak tadi? Ya udah nggak, bisa kok Pak. Menjadi tilu deh. Ando. kontrol Z. Nah, tambahan itu. Itu 2 kotak, yang 3 kotak. Sebenarnya 2 atau 3 tidak masalah. Tambahan dia lah. Mau jangan Ada vertikal.
Kalau dua tiga ini Iya, nanti kalau blank bisa dihapus pakai tadi. Blank itu terakhir dihapusnya ketika udah rapi. Ya, ya. Kita lanjut masuk ke yang kita drop yang big number 1. Kita masukin big number 1 ke sini. Tengah-tengah ini sampai yang tadi kayak tadi putus-putus. Nah, baru sisanya yang bawah ini bisa di remove. Nah, kalau di remove kan dia lama. Nah, big nomor 1 ada lagi tadi di tanda panah, title-nya di title-nya di klik, jadi di uncheck kayak gitu, jadi kayak gini. Nah, pagar-pagar rumpulnya. Space-nya kurang gitu. nah ini kan Bapak Ibu ada ini ya, yang status IDM legendnya ada di sini. Jangan diapa-apain dulu, jangan di close dulu Bapak Ibu. Nanti kita bareng-bareng gimana caranya biar nggak ngerubah layout yang udah jadi. Biarin aja dulu, entah ada yang masuk di sini atau tiba-tiba di atas, itu dibiarin dulu aja. Yang penting ininya udah rapi dulu ya, udah masuk. Gak muncul yang mana Pak? Asas bawa proses nanti. Nah, dia aku salah no bima. Di kosela itu nah. Tanda-tanda di kosela. Masukkan dia no horizontal. Di antara ya. Masukkan no big. Oh, kegedean. Kegedeannya. resolusi Udah? Oke. Nah, kalau ini kita lanjut ya Bapak Ibu, udah selesai. Nah, di sini kan tadi ketika kita ngedraft yang bisa berdasarkan status IDM, ada ya legendnya ini jadi ke bawah terus tiba-tiba masuk aja. Kalau saya di sini mungkin tadi Bu Popi ada yang di tengah, yang di bawah, itu mungkin ada yang di mana. Nah, caranya kita jangan langsung close Pak Ibu, karena ini kan dia tuh kondisinya tile ya, yang tadi saya bilang kalau tile kan nggak bisa main asal diubah-ubah. Nah, caranya kita klik tanda panah yang di bawah ini, kita ubah dia floating, jadi ngambang. Nah, ketika sudah floating, baru ini bisa digeser-geser dengan aman tanpa merubah layout yang sudah ada. Baru, karena kita nggak butuh legendnya, baru bisa kita remove di X. Jadi non floating ini. Ya, dibuat diganti floating dulu, karena dia kan awalnya tile. Di close.
Oh, close lagi. Udah caranya, aduh. Bedanya pas lagi ini. Udah? Oke langsung. Aman. Selanjutnya kita ini drop lagi yang map chart ya, Bapak Ibu semuanya. Kita klik yang map chart, kita taruh di sini sampai ininya. Tengah ini. Enggak, kan yang ini yang kedua ya, kotak yang kedua ini. Di atas juga bisa, di atas bisa kayak gini, atau kalau mau di sini bisa. Yang penting masuk ke kotak yang putih yang di tengah ini, terus nggak masalah. Jadi kap pinggir kirinya. Oke, nah ini juga ada ya, legendnya juga masuk. Nah di sini caranya kayak tadi, tanda panah yang di bawah, tanda panah ke bawah ini diklik, Oh itu. pilih yang floating, Terus baru di close, di remove. coba nama langsung gua. Lagi tinggi ya, nah. Ada hubungan nih cuma ya. Tidak ada penutupan dan Nama lengkap dan nih kerjanya ke nik kelengkapan sertifikat. Terus di mana? Di copy ke drive. diklik ya. Oh, tuh. Sudah? Nah ini kan kayak tadi ya, masih ada sisa yang blank ini. Blanknya kita remove aja dari dashboard. Nah jadi dia lebar. Bisa Nah lagi. ini warnanya masih berarti kan sama kayak warna background yang abu-abu ya, Bapak Ibu. Nah cara untuk merubah warnanya, kita pilih yang layout, yang di sebelah dashboard di atas. Layout. Nah, backgroundnya ini kan masih non ya. Ya layout. Background ini warnanya masih non. Kita pilih yang putih. Di layout. Di sini kita klik dulu ya, yang mapnya. Kita pilih layout. Di bagian background, kita klik aja. Pilih warna putih. Cuma langsung gitu. Enggak tuh bingung. Oh, kita. Saya jadi gini teh. Pencet. Es di anu makan projectnya. Sudah, Bapak Ibu? Udah. Kalau udah, kita terakhirnya masukin yang baca dimensi ekonomi. Oke, sama kayak tadi, kita klik ekonominya, lalu kita drag di sini.
Hah? resolusi. Resolusinya berarti nggak ini nggak kuat. Ya. Nanti udah segini. Hah? Ininya ya masih kecil. Sekarang Ini diwarnai iya. Hah? karena itu nggak bisa dinilai yang temannya ditutup. Ini ya. Dashboard, klik dashboard, klik dashboard. Ininya apa? Plotting. Nah, memang daya nami-namian itu mah ya dihapusnya tadinya. Buka yang bar chart tadi. Si BTS. Kemudian di ini Pak, di yang row ini bisa diklik ini. Kliknya bisa di Nih, Itu lucu. nah ini juga Sip. Ya Bu, aman Bu, aman. Aman Pak. Ngerasa pas dia cetak terus. Terus moni Pak. Mana Bu? kan dimensi lain. Iya, di aja. Iya, cara apa? Caranya ngapus ya Pak. Kalau mau dihadap, diploting ulang. Terus close. Nah, pemercayaan Ayo berangkat, saya Kak. mana? Saya Bu. Saya. Dimensi ekonomi abi mah temen gue. Ngomong tuh yang ininya, yang shopnya. Di anu kamari di rekam. Kayak nu kelewat tapi pas tengah-tengah aduh cantik rekam. Ini apa lah? Maka kayak Babe di Google Drive. Itu ada pasti buat dulu. Perlakuan guys. Latihan tapi Di mana? Kanan. ya. oh ininya yang baru macetnya gitu. Oh iya. Voting tuh iya saya cuman anu dimensi iya ini belum ya. Dimensi pendidikan Ininya kan masih belang-belang takut bikin aja biar clean.
teman Fasil, kita lanjut ke ekonominya mau diulangi. Oke. Oke, ekonomi boleh dimasukin ke atas yang jadinya atau yang sini. Jadi pilih antara ini aja. Tadi blanknya di delete. Panas? Panas ya. Pak, hujan AC sebenarnya panas. Si Buna tayo. Ya, itu asa baik. Sehari hari. Kok dihapus ya? Adem. Bu, kita lanjut lagi ya. Nah, kan tadi saya udah bilang ya, kenapa kok yang muncul di sini hanya kan kalau tadi saya sudah pilih yang mikro kecil pertanian, mungkin Bapak Ibu masih ada yang ekonomi rumah tangga, begitu. Nah, caranya buat menambahkan filter di sini, klikkan tanda panah bawah. Kita klik dulu nih yang dimensi ekonomi. Lalu kita klik tanda panah ke bawah, parameter, di parameter, dimensi ekonomi, klik, dah. Kan tadi dihapus. Kalau saya nih ada di bawah nih Pak, Diplotingkan. ada yang di bawah, ada yang mungkin nggak kelihatan. Nah, caranya biar kita tahu, kita ke layout, kita cari dimensi ekonomi. Oh, di sini nih adanya, gitu. Sama betul kayak tadi. Klik tanda panah ke bawah, kita bikin floating. Kita ini deh pindahin ke atas sini, di sini. Kita ke atas di dekat atas badan. Nah, baru di sini bisa mainin action filter. Oh, boleh. Ulangi ya. Ini kita parameter akhir. Bapak Ibu yang ketinggalan, kita ulang lagi ya untuk menambahkan filter parameter. Jadi kita klik dulu kotak yang dimensi ekonomi, klik biar aktif. Pilih yang tanda panah ke bawah. Pilih parameter. Karena tadi kita udah bikin parameter 1 namanya dimensi ekonomi, kita klik dimensi ekonomi. Nah, tadi Bapak udah. Ini parameter dimensi ekonomi. Nah, kalau udah di checklist, nggak usah lagi. Nah, mungkin kalau saya adanya di bawah sini, bisa jadi nggak kelihatan karena tergantung ini ya, resolusi layar laptop Bapak Ibu. Biar nyarinya enak, kita pindah yang layout, yang di sini kan ada dashboard, ada layout. Kita cari nih di hierarki bawah, di mana sih ada dimensi ekonomi? Oh, di sini nih ternyata.
Kita klik gini biar, ya betul. More option, floating, baru kita pindahin ke atas. Sini. Ini. Baru di sini bisa diubah Bapak Ibu pengen ini kita pengen lihat yang peternakan, oke datanya berubah ya. Kita ubah lagi perikanan, berubah gitu jadinya. Baru nih misalnya industri rumah tangga, tooltipnya benar sesuai. Kita cek lagi pariwisata, benar nggak sih tooltipnya pariwisata? Oke benar. Itu buat ngeceknya. Mau ngilangin garis gimana tadi tuh? Yang lain di non. Cuma pakai nonon. None Belanda. Dibilang pakai not. Nah tadi kan seperti tanya kalau padding itu di sebelah mana teh? Nah masih di menu layout di bagian layout ini di sini ada outer padding, ada inner padding. Nah kita coba lihat ya gimana sih bedanya kalau nggak pakai padding sama yang pakai padding. Awalnya di sini kita buat 0 dulu ya. Kalau inner paddingnya dibuat 0, outer paddingnya dibuat 0, bentuknya kayak gini. Ketika kita masukin 5. Nah, jadi ada jarak antara garis luar dengan si cat yang kita sudah insert gitu di kotaknya. Kalau misalnya, ukuran terlalu mepet, kita 10, boleh, mangga. Ini kita atur-atur aja sesuai keinginan. Nih, diklik dulu Pak yang mau diatur dimensi ekonomi, masih di layout, udah. Ini outer padding. Diklik aja, jadi kan ada 4 kotak ya, diklik aja. Nah kalau mau atas bawah kanan kiri sama, yang tengahnya dikunci dulu, di lock, dikunci, di lock. Kalau mau sama di lock, tapi kalau beda-beda, jadi buka dulu kuncinya gitu Pak. Nah ini kan saya udah ngelock, misalnya kalau 0, ini ya, mepet banget garisnya sama garis terluar. Tapi kalau saya ganti 15, tuh jadi lebih gak mepet gitu. Dari segi tampilan kan jadi ya jadi lebih enak dilihatnya. Ya betul. Gitu. Jadi padding itu lebih dipakai ketika memang sudah kita menginsertkan grafik ke layout. Bebas Pak, mau 15 boleh. Yang ini kan 4 tuh yang ini yang bawah ya tadi. Ini yang ini tadi saya 15. Boleh diatur aja. Nah, kalau udah, ini ada tambahan terakhir nih Bapak Ibu, terakhir. Jadi pengennya kan kita bisa ngeklik ya, karena tadi udah kita masukin tooltip, klik untuk melihat data. Kalau kita klik di sini, belum ngaruh apa-apa ya di sebelah sini. Kita klik maju, nggak ada nih ngaruh apa-apanya data di sini. Nah, kita pengennya ketika kita klik mandiri, yang tampil di sini adalah kabupaten kota yang memiliki desa mandiri. Begitupun dengan ini dimensi ekonominya. Caranya, kita ke menu dashboard, nah, pilih action. Action. Yang atasnya lagi Pak, yang dashboard. Oh ini. Yang pilih yang action. Dan Action. cut. Udah sampai ada tampilan seperti ini. Udah.
gancang ya. Ya, tergancang-gancang kalau telat-telat lama loading. Kita pilih add action, pilih yang filter. Oh, add action. terus filter yang paling atas. Dah. Oke. Oke, nah kita ganti nama filternya. Kita kan mau tadi yang status desa dan juga ini ya map. Kita gantiin namanya filter, status, dan map. And map. Add. Nah, udah semua Bapak Ibu. Nah, kita ini source atau sumbernya ya. Sumbernya yang kita pakai kan tadi mau dari yang IDM ini sama MER. Berarti selain itu jangan di checklist. Jadi yang big number 2 berarti nggak kita checklist. Yang ekonomi juga nggak di checklist. Jadi hanya big number 1 yang status desa sama yang peta yang map. Oke. Nah, run action-nya kita pilih select. Jadi ketika kita klik baru berubah gitu. Oke. Bayangin tadi ya kalau klik yang bar pertama yang lain ikut berubah. Nah, targetnya masih di dashboard 1 juga, berarti kita mau merubah yang di map dan juga di bar chart. Gitu kan ketika kita klik yang berkembang, dua grafik yang di kanannya ini juga ikut berubah. Berarti selain itu kita uncheck list. Status desa. Status desa. Berarti termasuk yang big number 1 yang desa ya. Karena kan dia juga bisa berubah. Jadi yang nggak berubah tuh cuman yang total desa aja yang big number 2 ya. Oke. Nah, pilihnya show all value. Show all value. Udah semua? Kalau udah kita oke. Kayaknya di bawah. Oke 2 kali. Sudah? Sekarang kita coba ya. Nah, apa? Cili nggak bisa. Nah, jadi wah, ntar. Oke, kayaknya. Bukan. Itu nggak klik tapi nggak. Nah, misalnya berarti misalnya Oke. Ini oke juga. Oke. Oh, tinggal di oke aja tuh. Iya. Nah, oh jadi gini. Coba kita klik dashboard action. Salam padahal. Bikinnya. Oh
rumah susah. Ya, PS. ya berubah. Jadi ini berubah sesuai dengan Oh, sesuai MUB itu. Saya Cianjur. Itu urutan. sampai Bu. Soviet. Lalu mikro menengah. Nah, jadi Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar. Ketika kita sudah menambahkan action filter tadi, ketika kita misalnya contoh klik mandiri, berubah ya, kabupaten kota dengan desa mandirinya ini, dan ininya pun berubah. Terus ketika kita mengklik petanya pun, misalnya Kuningan. Kuningan berarti nggak ada tertinggal, desa tertinggal, adanya mandiri, maju, dan berkembang. Kayak gitu. Misalnya di Kabupaten Bekasi, sama ini juga nggak ada. Tuh. Jadi itulah fungsi action filter. Bisa kita pilih mana aja sih yang kita klik sebagai source-nya, dan target yang berubahnya itu cat mana aja. Kayak gitu. Tanggal itu di mana? Nah, kalau udah, mungkin yang udah beres ini bisa di save lagi ke tabel publiknya ya Bapak Ibu, karena ini dijadikan syarat untuk diupload ke LMS sebagai hasil dari pelatihan visualisasi data ini. Gitu. Jadi ya di save as karena ini yang baru. Itu terus ada ininya nggak? Kayak ketentuannya pakai hashtag atau apa gitu? Dua iya tuh. Sarana ngapusnya. Oh ini 1331 24. Iya mau angkat. Oh, lupa ya. 31 31. Bisa di nama